Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat bagaimana kondisi dan keadaan relationship kalian untuk di saat ini ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, kita langsung aja mulai. Ada Three of Pentacles reverse di sana dan berikut ada energi dari The Moon. Ada energi dari Three of Wands reverse, kemudian ada Wheel of Fortune di sana. Kemudian ada energi dari Ten of Swords dan berikut ada energi dari Ace of Swords ya. Berikut ada energi dari The Magician, berikut ada Knight of Swords, hadir energi dari Two of Cups di sana, dan berikutnya ada energi dari Six of Swords ya. Tunggu, mari lihat dulu. Oke, ya, baik. Baik. Yup. Nah, jadi kayaknya kalian berdua ini tuh sedang sama-sama berusaha untuk cuek ya. Sedang sama-sama berusaha untuk semacam orang yang tidak peduli tentang relationship ini. Karena memang keadaan hubungan kalian dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya di belakangan hari ini gitu loh. Ya. Nah, jadi sikap cuek-cueknya ini tuh sebenarnya terutama bagi kamu ya Capricorn. Terutama bagi kamu. Bisa aja bukan ini sih maunya kamu tentang kondisi dan keadaan kalian gitu. Kalau kamu boleh jujur ya ke dia, mari lihat, pasti kamu masih sangat ingin lah bahwa relationshipnya kalian bisa kembali baik-baik saja gitu ya. Bisa kembali menjadi relationship yang harmonis, yang mesra, yang seru, yang menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Namun boleh-boleh kamu kayak tidak melihat bahwa si dia ada itikat yang sama seperti punyanya kamu gitu loh. Sama seperti itikatnya kamu. Gitu kan? Nah, jadi akhirnya ya udah dah, dia cuek, gue juga belajar cuek aja lah gitu ya. Di situ. Jadi ada beberapa di sini tuh kamu yang seperti karena kondisi dengan dia lagi tidak baik-baik aja, kamu bisa aja bikin pelarian di sini ya Capricorn. Pelariannya kamu adalah kamu cepet gitu loh, seolah-olah kamu cepet mau menggantikan sosok dirinya dengan orang lain gitu ya. Jadi kamu bisa aja kayak mau fokus, mengajak dirinya kamu untuk fokus kepada kisahnya kamu dengan orang yang lain itu gitu ya. Karena ya banyak sedikitnya kamu juga pasti punya planning B gitu kan. Punya planning B. Jadi apabila ternyata ceritanya kamu dengan si dia sudah tidak bisa berjalan kembali, kamu sudah punya seseorang gitu ya. Karena mari lihat Capricorn di sini tuh kamu ndak mau sendiri ya. Kamu tidak memilih untuk menjadi jomblo gitu. Bukan soal kamu kegatelan di sini, bukan. Tapi ya di saat ini tuh ya memang kamu lagi butuh seseorang aja mengisi dunia asmaranya kamu gitu ya. Nah, jadi sehingga begitu, kalau gagal bersama dengan si dia, kamu nggak yang kayak tumbang gitu ya. Paling-paling ya oleng-oleng dikit aja gitu loh. Karena sudah ada sandaran barunya kamu, seperti itu. Atau sandaran lainnya kamu katakan di sana. Karena bisa jadi, ini maaf ya, kalau misalnya ceritanya kalian ini tuh adalah hubungan perselingkuhan dengan dia, kamu udah punya pasangan sah. Jadi memang bisa aja kamu itu tuh balik kepada pasangan sahnya kamu. Gitu, ya kan? Kamu fokus lagi sama pasangan sahnya kamu. Nah, di sana. Itu.
Ya pokoknya bagaimanalah kondisi keadaannya kamu di saat ini tuh ndak yang down betul gitu ya. Kalau karena ya sedang tidak dalam kondisi yang sempurna sebagaimana layaknya sebuah relationship bersama dengan si dia gitu ya. Nah, jadi mari lihat juga kayaknya seseorang ini ragu-ragu juga dia ya kalau untuk memilih dengan kamu di situ. Jadi ini kalau hubungan kalian sudah panjang ya, kalau hubungan kalian udah lama, katakan sudah lebih daripada 1 tahun gitu ya. Nah jadi dalam 1 tahun, dalam bertahun-tahun ini relationshipnya kalian, mari lihat dia itu tuh merasa kalau bersama dengan kamu itu tuh ternyata susah, rumit gitu loh. Ada hal-hal yang membuat dia itu tuh tidak tenang, tidak bahagia bahkan di sana. Tersakiti dianya. Ya, kalau kalian itu sudah lama banget ya. Sudah lama lah, jangan lama banget. Nah, seperti itu ya. Jadi kayaknya memang seseorang ini tuh udah lelah gitu ya, udah capek. Kalau dianya itu tuh hanya menuai rasa sakit terus dengan kamu gitu. Memang kalau mari lihat kalian ini tuh cukup belak-belakan orangnya ya. Jadi mungkin tanpa kamu sadari ya Capricorn, saking belak-belakannya kamu, saking apa adanya kamu. Jadi kalau kamu ngomong itu tuh bisa-bisa nggak pakai filter gitu ya, nggak pakai filter. Nah jadi nyablak aja kayak gitu. Nah sementara kejujurannya kamu itu tuh menyakiti bagi si pasangannya kamu. Ya di sana. Poin dari omongannya kamu nyakitin dia, atau caranya kamu, diksi-diksinya kamu gitu ya, pilihan kata-katanya kamu itu tuh pilihan kata-kata yang tajam menurut si seseorang ini. Nah di sana ya. Dan mungkin saja ada beberapa kayak misalnya nih, kamu punya isu tidak setia kepada dia gitu ya. Kamu sempat nyelingkuhin dia dengan menghadirkan pria lain ataupun wanita lain gitu ya. Dan kemudian adalah beberapa yang mungkin dari tabiatnya kamu, karakternya kamu yang kurang masuk ke si seseorang ini gitu loh. Jadi tidak nyambungnya karakter kalian, pola pikirnya kalian, ini tuh dianggap serius sama si pasangannya kamu, Capricorn. Gitu ya. Makanya kena terus ke dianya. Misalnya, juga ini ada beberapa. Dalam sebuah relationship, dia ingin intens sama kamu, tapi kamu tidak mau intens. Jadi menunggu-nunggu chattingnya kamu datang, teleponnya kamu datang, ya hadir sosok dari dirimu datang, itu tuh juga menyakiti gitu kan. Nah padahal lagi pengen banget gitu loh melepaskan rindu sama kamu, tapi malah kamunya tidak cilukba ke dia gitu kan. Itu juga menyakiti. Nah di sana jadi ada kayak kapok-kapoknya lah seseorang ini tuh dengan kamu Capricorn gitu ya. Makanya di sana dia tuh jadinya agak ragu-ragu mau melanjutkan relationship ini tuh bersama dengan kamu gitu, karena kan dia sudah punya pengalaman ini. Jadi kayak merasa bahwa pengalaman itu tuh pengalaman masa lalu dengan kamu masih akan bisa terjadi lagi menjadi pengalamannya dia di masa mendatang, besok lusa. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayak ada beberapa nganggep manisnya kok dikit, sepetnya yang banyak gitu lah di sana ya. Pahit-pahitnya kok lebih intens nih daripada hip-hip huranya gitu ya, daripada gebiar-gebiar gempitannya gitu loh. Makanya dia itu tuh kalau kamu lihat sedang menjauhkan diri dari kamu ya, sebab dia sudah kapok dengan perasaan sakitnya dia itu tuh, sebab karena relationship dengan kamu itu. Kalau kalian sudah lama hubungannya,
memang ada beberapa di sini tuh kayak cerita kalian masih baru-baru, entah itu tuh baru-baru PDKT kah atau baru-baru pacaran. Jadi dia ragunya sama kamu, dia sudah ngebaca nih kan, oh kamu ternyata gini orangnya, oh ternyata kamu gitu. Wah, kalau aku lanjutin sama kamu Capricorn, mau diar juga ini nanti aku ceritanya, gitu dia. Ya, melompat pikirannya dia, perhitungannya dia ke masa depan. Gitu. Yang dia lihat justru di masa depan itu tuh adalah hal-hal yang bisa mengusik dirinya. Gitu ya. Jadi kayak dia tidak yakin bahwa hidupnya dia ini tuh akan baik-baik saja jika dia memilih untuk melanjutkan PDKT ini atau pacaran ini lebih serius lagi bersama dengan kamu. Gitu. Kalau kalian hubungannya masih seumur jagung ya, katakan masih beberapa minggu atau masih beberapa bulan gitu ya. Nah, di sana kayak ada pemikirannya dia, ya kayaknya aku lebih baik ini tanpa Capricorn. Gitu ya. Lebih baik di sini. Dan ya karena dengan kamu terasa tidak pasti bahagianya, makanya dianya itu tuh lebih akan memilih ya udah dengan diri dia sendiri dulu. Gitu ya Capricorn. Tapi andaikan kalau kamu memang masih sungguh-sungguh mau bersama dengan dia, itu belum terlambat. Tapi dengan syarat kamu yang datang ke dia. Kalau kamu hanya menunggu willingness-nya dia aja, kemauannya dia aja yang kembali bersama dengan kamu, kok rasa-rasanya agak berat ya. Jadi ibaratnya kalau kamu masih mau sama dia, kamu nggak cukup hanya kayak duduk manis, menunggu dia, menanti dia. Nggak bisa. Harus ada pendekatannya kamu kepada seseorang ini. Kamu harus yakinkan dia. Gitu loh. Tapi tentu ya, kalau kalian sudah lama hubungannya, kamu juga bukan hanya sebatas meyakinkan dia, ber-effort untuk ngedeketin dia. Nggak cukup. Rubah karakternya kamu. Gitu ya. Kamu kontemplasi dulu. Kira-kira kamu sudah menjadi pasangan yang baik tidak untuk dia. Di sana ya. Butuh untuk cross check diri kamunya di sini. Ya Capricorn. Oh ya, tapi ingat ya, bacaan ini bisa bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energinya Capricorn dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu adalah energi dari si dia. Gitu ya. Silakan aja dibolak-balik jika memang bisa dibolak-balik. Jika tidak bisa, mumpung masih 13 menit, kamu tinggalin aja video ini ya. Berarti ini bukan energi Capricornnya kamu. Gitu ya. Nah, mari lanjutkan aja dulu ya, membaca dengan sebagaimana apa adanya tebaran kartu tarotnya, biar tidak membingungkan. Nah, jadi seperti itu ya, butuh untuk kontemplasi di sini. Karena sangka-sangkanya kamu bahwa kamu sudah lakukan yang terbaik, sebab karena egonya kamu ngomong, udah deh, udah pas nih aku lakuin yang terbaik. Tapi kalau kita kontemplasi itu kan kita netral di sana ya. Kita netral, kita tenang, maka kejujuran tentang diri pasti akan terungkap ya. Di sana. Gitu loh, ya. Jadi kalau hanya maksa-maksain untuk bersama dengan dia, tapi kamu masih membawakan energinya kamu yang lalu, yang saat ini, yang saat ini aja lah mari katakan ya. Kayaknya kamu kecil lah chance-nya. Seperti itu. Harus ada yang berubah dari kamu, maka perubahan akan mungkin terjadi dalam relationship kalian. Di situ. Lalu orang dia udah kapok gitu kan. Dia udah kapok sama kamu. Tidak sesuai dengan harapannya dia itu tuh ketika memilih dengan kamu. Di situ. Macam juga marilah ada menyesalnya seseorang ini ya dengan kamu. Kayak dia itu tuh merasa dia
sempat meninggalkan kehidupannya dia yang lama gara-gara dia mencoba untuk bersama dengan kamu, gitu loh. Tapi ternyata setelah dia jalani dengan kamu, terjadi dong perbandingan di situ, bagaimana ketika dia tanpa kamu dan bagaimana ketika dia bersama dengan kamu. Dan dia nilai bahwa tanpa kamu ternyata itu tuh jauh lebih support kepada kebahagiaannya dia, pada ketenangannya dia, pada kenyamanannya dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ya pokoknya dia kayak mau tarik mundur di sini dari kamunya. Mau tarik mundur. Seperti itu. Ya. Jadi kayak tidak lagi berharap kepada kamu. Gitu Capricorn. Di sana. Ya kalaupun dia punya harapan, ya harapan yang lain-lain lah gitu kan. Tidak ada sangkut pautnya perihal tentang kalian. Gitu ya. Tapi ini kalau kalau mau diusahakan memang masih bisa banget ini kalau mari lihat. Masih sangat bisa. Itu loh. Asalkan berubah diri ya. Berubah diri. Nah, di sana. Kalau kamu berubah, dia pun akan ikutan berubah ini. Gitu. Jadi misalnya nih, kalian sering argumen. Bisa-bisa tanpa kamu sadari, argumen yang terjadi ini tuh terjadi sebab karena ada pancingan dari kamu. Jadi dia hanya reaktif. Dia hanya kayak nge-mirroring kamu. Makanya kalian bisa sering banyak ributnya di sini. Nanti kalau kamu udah tenang gitu ya, kalau kamu iya ya aku ini tuh terlalu tegang orangnya ya, aku terlalu judgmental juga orangnya ya, misalnya seperti itu, aku juga kayaknya kurang tulus sama dia ya. Nah nanti kalau kamu udah koreksi dirinya kamu dan kamu berubah, kamu lihat aja secara otomatis dianya itu tuh bakal berubah gitu, bakal berubah. Nah di sana ya, jadi akan nge-mirroring kamu ini energi dari si Yayang bebeknya kamu gitu loh. Kalau kamu hanya memaksakan kalian tidak berpisah atau menginginkan kalian tetap bareng-bareng, namun dengan energi yang serupa sama, ancaman-ancaman untuk pisah tetapnya itu datang-datang juga gitu loh. Karena bagaimana mungkin bisa langgeng ya, orang di situ tuh saling menyakiti misalnya, ya ada rasa sakit yang lebih banyak hadir, gitu kan? Ada rasa marah yang banyak hadir, gitu. Ya nggak enak kalau hanya berstatus bareng-bareng tapi diisi lebih banyak tempurnya, nggak enak itu, ya kan? Maunya kayak ya bareng-bareng. Nggak bisa bikin happy-happy, tapi setidaknya jangan bikin menderita lah. Kan seperti itu. Statusnya tetap ada, tapi isi dari status itu macam neraka. Apa guna? Kan di sana kan? Nah, jadi mungkin saja memang sikapnya kamu dia antara dua ya, bisa vice versa. Kamu terlalu slow dalam relationship kalian, gitu ya. Kamu lebih banyak pasifnya, namun dengan besar harapan, gitu ya. Atau kamu memang bisa tanpa sadar nih ya, kamu mengintimidasi dia, gitu. Kamu terlalu mencoba untuk dominan dalam relationship ini. Tanpa sadar kamu di situ tuh ada egoisnya, gitu ya. Egonya kamu terlalu kuat kamu pegang, seolah-olah hidupnya dia itu tuh hanya harus tersentral kepada kamu. Nah seperti itu, ya. Jadi ada yang tidak tepat salah seorang di dalam relationship ini, dan kalau sesuai dengan tebaran apa adanya, itu adalah kamu. Tapi ingat ya tadi bolak-balik itu ya, jangan dulu marah-marah di kolom komentar kemari kan. Kadang-kadang kita memang punya blind spot ya, ada istilahnya itu tuh blind spot.
kita itu tuh luput dari menyadari bahwa oh aku ternyata begini ya. Sisi-sisi gelapnya kita itu tuh kita nggak lihat gitu ya. Dan memang butuh kontemplasi ya kalau kita dalam hidup ini. Sudah seperti apa sih aku sebagai seorang manusia, aku sebagai seorang pasangan, aku sebagai seorang anak, aku sebagai orang tua. Kita butuh tuh kontemplasi gitu. Karena tanpa kontemplasi kita bisa nggak tahu ya apa-apa yang keliru dalam diri, apa-apa yang mesti di-upgrade dari dalam diri gitu. Biasanya kita mau itu tuh tertipu gitu ya, bukan tertipu sih, luput gitu ya, luput dari menyadari. Nah gitu ya kan di sana. Oke ya, baik itu aja dulu. Sekarang mari akan tarik koin ya Capricorn, biar kita cari tahu kepada Capricorn mana sih pembacaan ini tuh disampaikan. Nah di sini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke? Baik. Mari awal dari inisial N, ada nanti, I istirahat, F fajar, P ada patuh, U ada usia. Masuk kita ke zodiak. Pisces di sini, Capricorn hadir, Libra ada, Sagittarius, Taurus, berikut Aquarius, dan hadir energi dari Aries ya untuk menutup bacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.